Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong memancing agar dia segera menunjukkan dirinya, terlihat bahwa di sana muncul bos monster bintang 8, si naga api hitam. Namun monster itu tak menjadi halangan berarti buat Kipong. Dengan sekali pukulan, naga api hitam itu pun tumbang seketika. Lalu Sisu pun melaporkan jika dengan kalahnya naga itu, beberapa penghambat di daerah yang terdampak menjadi berkurang. Namun Kipong dikejutkan dengan munculnya sesuatu di dalam retakan di atas langit yang asing baginya. Kipong pun menanyakan kepada Sisu, namun Sisu hanya diam tak bisa menjawabnya. Akan tetapi dengan ekspresi datarnya, Sisu menjelaskan bahwa setelah beberapa waktu berlalu, tempat ini tak bisa lagi disebut sebagai bumi. Dan dulu kedua dunia terhubung hanya melalui portal dimensi yang saat ini disebut dengan dungeon. Dan bumi saat ini sedang berubah menjadi dunia seperti itu. Karena itu berarti dia saat ini akan mengikis bumi. Dan dengan muka yang khawatir, Sisu menjelaskan lagi bahwa dirinya tak bisa menjelaskannya menggunakan konsep yang tepat. Karena dirinya mau menjelaskan menggunakan kata apapun, tetap saja dirinya tak bisa menyampaikan maksudnya itu. Mendengar hal itu, Kipong pun terdiam sejenak lalu dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa mau seperti apapun dia itu, yang jelas dirinya akan menghancurkannya sampai tak tersisa. Sedangkan Sisu yang mendengar hal itu pun tersadar dari kekhawatirannya lalu tertawa terbahak-bahak. Kemudian membenarkan perkataan Kipong karena dia tak akan bisa menang melawan Kipong. Lalu setelah itu Sisu pun mendekat ke arah Kipong memanggilnya manja sembari mengajukan sebuah permohonan kepada Kipong. Karena dirinya saat ini telah mendeteksi batu Daystone dalam tubuh monster-monster yang telah dikalahkan Kipong. Dirinya ingin memakannya jika diizinkan. Tanpa babi bu, Kipong pun mengizinkan keinginan Sisu itu hingga membuat Sisu pun menjadi kegirangan dan langsung melesat menuju bangkai monster-monster itu. Melihat hal itu dengan muka seriusnya, dalam hati Kipong berujar bahwa setelah dipikir-pikir selama ini Sisu belum pernah sekalipun makan makanan manusia. Dan menduga jika dia mendapatkan energinya itu dari Daystone. Sedangkan Sisu dengan lahap saat ini memakan Daystone itu lalu menemukan sesuatu dan memberikan informasinya langsung kepada Kipong karena dia merasakan jika dia ada di sana. Kemudian mereka berdua pun menuju ke tempat yang Sisu tunjukkan. Sesampainya di tempat itu, Kipong merasa bahwa tempat itu terasa familiar untuk dirinya. Dan Sisu membenarkan pendapat Kipong itu sembari menambahkan bahwa tempat ini mirip dengan dungeon tutorial yang telah Kipong jalani selama 3000 tahun. Serta tempat ini juga akan berubah menjadi dungeon. Akan tetapi tiba-tiba ada notifikasi muncul yang memberitahukan bahwa entitas hidup muncul di depan mereka. Dan seekor monster pun muncul di depan mereka berdua. Melihat hal itu, Kipong pun berujar bahwa sepertinya hari ini adalah hari yang khusus untuk mengenang masa lalu. Lalu Sisu menjelaskan bahwa entitas itu dibentuk dari menggabungkan manusia dengan monster. Dan mirip dengan makhluk yang pernah Kipong lawan dulu saat bersama Yubin dan juga Yui. Kemudian monster itu pun mendekat ke arah mereka berdua, namun dengan sigap Sisu pun mengaktifkan Nano Cell Protect. Bersamaan dengan aktifnya pelindung itu, monster yang mendatangi mereka pun langsung hancur seketika. Melihat kejadian itu, Kipong pun merasa jika pelindung itu lebih cocok disebut sebagai attack daripada protect. Dan Sisu pun hanya tersenyum sembari mengatakan sepertinya begitu. Kemudian dari kepala bangkai monster itu terdengar suara yang memanggil Kipong, lalu mengatakan agar Kipong tak ragu untuk menyerangnya, karena dirinya telah menyiapkan pesta khusus untuk Kipong. Bersamaan dengan hal itu, kepala monster itu pun menghilang. Sedangkan Kipong yang melihat kejadian itu merasa jika itu sangat menjijikkan. Lalu berpindah ke Korea. Saat ini terlihat bahwa Yubin berusaha keras menghabisi monster-monster yang muncul di sana.
Tak hanya itu, Yui pun juga ada di sana. Terlihat bahwa Yui memanggil Yubin untuk mengatakan jika mereka hampir sampai tujuan dan meminta Yubin untuk membereskan bagian belakang karena mereka semua akan pergi duluan. Mendengar hal itu, Yubin pun terlihat sedikit kesal karena membereskan semua monster-monster itu tak semudah kedengarannya. Kemudian Yui dan yang lainnya pun bergegas menuju ke tempat Ibu Kibong dirawat saat ini dengan berlari sekuat tenaga. Akan tetapi Jugu terkejut karena ada lebih banyak monster yang ada di hadapan mereka. Namun si jahat pun berteriak agar Yui tak usah khawatir dan dengan ekspresi yang sedikit menjijikkan mengatakan jika monster apapun yang menghalangi bagaimanapun caranya dirinya akan melindungi Yui. Mendengar hal itu, Yui pun tersenyum sembari berujar jika setelah dirinya menjadi player dirinya selalu melindungi orang lain. Dan merasa tenang mendengar ada seseorang yang ingin melindunginya. Mendengar hal itu, si jahat pun sangat gembira. Lalu Kang Hui pun menginfokan jika mereka sudah sampai di rumah sakit ibu kota angkatan bersenjata. Sedangkan di sisi lain, tentara yang berjaga pun merasa senang karena bantuan sudah datang. Penjaga itu pun memberi hormat kepada mereka sembari menginfokan jika ada banyak monster serta satu pasien lagi yang harus dipindahkan dari tempat ini. Akan tetapi Letnan Jien pun menyangkal hal itu, karena pasien itu adalah ibunya Kibong. Ditambah lagi mereka tak bisa memindahkannya ke tempat lain, karena dia bisa meninggal kalau alat bantu pernafasan khususnya dilepas. Jadi apapun yang terjadi, mereka semua harus menjaga tempat ini. Mendengar hal itu, para penjaga pun terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Letnan Jien. Serta merasa mustahil mereka bisa bertahan di situasi saat ini karena monster-monster itu terus berdatangan seperti tak ada habisnya. Akan tetapi kekhawatiran mereka pun dipatahkan oleh kata-kata dari Jugu. Dia berkata bahwa karena hal itulah alasan mereka datang ke rumah sakit ini sekarang. Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka jika perlu untuk melindungi rumah sakit ini bagaimanapun caranya. Karena mereka harus melindungi ibunya Kibong. Dan hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk Kibong. Kemudian kembali ke tempat Kibong yang sedang menghabisi banyak sekali monster saat sedang menuju ke tempat yang Sisu tunjukkan. Kibong pun berujar dirinya tak tahu apa yang telah dia lakukan dan mengira jika dia pasti berpikir semua monster ini bisa menghalanginya. Akan tetapi dengan tegas Sisu mengatakan jika tentu saja itu tak akan bisa menghentikan Kibong. Pasti ada sebuah trik di sini. Lalu tiba-tiba di depan Kibong pun muncul beberapa manusia. Sisu pun langsung menganalisa identitasnya dan ternyata mereka semua memanglah benar-benar manusia. Segerombolan manusia itu pun mengambil sebuah suntikan yang familiar di mata Kibong, seperti yang pernah dibawa oleh Taerim. Setelah suntikan itu digunakan, para manusia itu pun langsung berubah menjadi seperti monster. Mereka semua mengatakan agar membunuh Kibong dan Sisu. Lalu Sisu pun sedikit bingung bertanya kepada Kibong apa yang harus mereka lakukan saat ini. Kibong yang awalnya hanya terdiam kemudian mengatakan kepada Sisu jika mereka semua harus dihabisi. Namun Sisu sedikit keberatan karena mereka semua merupakan seorang manusia. Akan tetapi Kibong beralasan justru karena itulah mereka harus dihabisi. Bersamaan dengan hal itu, Kibong pun langsung menghajar mereka semua. Dan salah seorang monster pun berujar jika dirinya tak terima semua ini terjadi karena dirinya adalah makhluk kuat. Akan tetapi dengan satu pukulan Kibong bisa melenyapkannya. Lalu berujar jika dia terlalu lemah untuk menjadi makhluk lebih kuat. Kemudian memanggil Sisu serta menanyakan sudah berapa lamakah mereka ada di tempat ini sejak mereka pertama kali datang. Mendengar hal itu, Sisu pun mulai menghitung lalu mengatakan jika mereka sudah di tempat itu selama 16 hari, 4 jam, 43 menit, 21 detik. Kibong pun terkejut mendengar informasi dari Sisu itu. Karena perkiraannya belum selama itu mereka ada di sana. Kemudian Sisu pun menegaskan jika waktu di tempat ini berjalan lebih lambat. Karena transformasi dimensi telah terjadi. Mendengar hal itu membuat Kibong semakin khawatir dengan keadaan ibunya saat ini. Akan tetapi tiba-tiba Sisu mendapatkan sinyal bahwa penghalang pencarian yang menghalanginya sudah hampir hilang semua. Lalu menunjuk jika mereka harus ke arah sana. Kibong pun mengajaknya bergegas menuju ke tempat itu. Sedangkan di tempat yang sedang dituju oleh Kibong terlihat pimpinan Hype yang sedang duduk di sebuah kursi menunggu kedatangan Kibong.
Dia juga berkata akhirnya bisa bertemu dengan Kibong dan merasa penasaran dengan seperti apakah sosok Kibong itu. Sedangkan dia yang bersatu dengan pimpinan Hype pun mengatakan jika Kibong adalah produk gagal. Produk yang telah tercipta dari kesalahan di dalam celah dimensi. Lalu dia pun memperlihatkan apa yang terjadi kepada Kibong selama dia terjebak di celah dimensi hingga keluar dari tempat itu. Melihat hal itu, pimpinan Hype pun meragukan kesalahan yang dilakukan oleh dia. Itu karena seakan dia ingin dirinya mempercayainya. Akan tetapi dia pun menimpali jika dirinya hanya mengatakan kebenaran saja dan tak pernah berbohong kepada pimpinan Hype. Lalu pimpinan Hype pun akhirnya mempercayai apa yang dia katakan. Kemudian sambil membuka portal dimensi, dirinya berujar bahwa karena dirinya sudah memanggil Kibong ke tempat ini, maka dirinya harus menyiapkan hadiah untuk Kibong. Terlihat bahwa di dalam portal itu ada ibu Kibong yang tak sadarkan diri. Lalu pimpinan Hype itu pun tersenyum jahat dan mengatakan jika Kibong adalah makhluk kejujuran, maka dirinya adalah makhluk keputusasaan. Serta menambahkan jika para manusia pasti tak akan bisa menghalangi apa yang telah dirinya lakukan tanpa Kibong di sana. Kemudian berpindah di lokasi rumah sakit tempat ibu Kibong dirawat. Terlihat bahwa di sana Yui bertarung dengan sihirnya untuk mengalahkan monster-monster itu. Lalu Yubin dengan ciri khasnya menggunakan kedua daggernya juga melawan para monster-monster itu. Tak hanya itu, Kang Hui pun tak mau kalah karena dia menyerang monster-monster itu menggunakan serangan yang bertubi-tubi hingga membuat Yubin pun memuji kemampuan Kang Hui yang luar biasa itu. Sedangkan Letnan Jien yang ditemani oleh Jugu pun memuji kekuatan mereka yang sangat luar biasa kuat. Sambil tersenyum, Jugu pun mengatakan bahwa mereka memanglah sangat kuat. Namun dirinya berpikiran jika berkat pengalaman yang mereka dapat dari luar negeri lah yang membuat mereka menjadi kuat seperti saat ini. Lalu si jahat pun melaporkan jika bagiannya di sana sudah hampir selesai dan Letnan Jien pun berterima kasih kepadanya. Kemudian Jugu pun berkata kepada si jahat yang diketahui bahwa namanya adalah Akho, jika apa tak apa-apa dirinya berada di sini dan tak pergi ke kampung halamannya. Mendengar hal itu, Akho pun menanggapi dengan mengatakan agar Jugu tak usah khawatir tentang hal itu, karena orang yang ingin dirinya jaga ada di tempat ini. Dan dengan pedenya sembari mengeluarkan ekspresi yang sedikit menyebalkan, menambahkan bahwa dia adalah tunangannya yaitu Yui. Mendengar jawaban itu, Letnan Jien dan Jugu pun tersenyum canggung. Sedangkan Yui menghela nafasnya mengatakan bahwa sejak kapan dirinya menjadi tunangan Akho. Lalu memecah situasi itu, Jugu pun menyimpulkan bahwa intinya mereka tak perlu mengkhawatirkan rumah sakit ini. Karena dengan kondisi seperti ini, mereka seharusnya bisa melindunginya sampai Kibong kembali. Dan dengan beberapa monster yang ada di sekitar rumah sakit yang sudah dikalahkan, mereka sekarang bisa beristirahat dulu sebentar. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, terjadi ledakan besar tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Tentu saja mereka semua terkejut dengan hal itu. Ditambah lagi Yubin merasakan tekanan luar biasa dari arah ledakan itu. Dan Yui juga dengan muka ketakutan tak bisa mempercayai bahwa mana yang ia rasakan sebanyak itu adalah monster bintang 8 dan bintang 7. Dan dari pusat ledakan itu terlihat beberapa monster mengerikan yang muncul. Kemudian Yubin pun dengan muka seriusnya mengajak mereka untuk segera bersiap-siap menghadapi monster-monster itu. Karena malam ini mereka pasti akan sibuk. Lalu tak terasa malam pun tiba, terlihat bahwa Yui dan Jugu sedang terkesima serta kagum dengan bagusnya pemandangan bintang di malam itu. Jugu pun berkata bahwa bintang-bintang itu terlihat sangat cantik walaupun tak ada cahaya sedikit pun terlihat di kota ini. Namun Yui memecah keadaan itu dengan menanyakan sebenarnya ibu Kibong sakit apa karena jika dilihat sekilas, dia terlihat tak memiliki luka yang besar. Menanggapi hal itu, Jugu pun mengatakan jika ibu Kibong bisa seperti ini karena kecelakaan yang mengenaskan. Dia terluka tepat di depan mata Kibong. Karena pada akhirnya Kibong juga merupakan seorang manusia biasa, jadi dia tak bisa menahan emosinya. Ditambah lagi, kejadian itu terjadi bertepatan dengan hari di mana Kibong bisa bertemu dengan ibunya lagi. Dan Kibong tak bisa bersikap rasional karena emosinya itu. Namun masalah sebenarnya timbul setelah kejadian itu. Dengan raut muka yang sedih, Jugu menjelaskan bahwa semua luka tusukan yang ibu Kibong dapatkan sudah sembuh sempurna.
tapi dia malah mendapatkan penyakit kanker Dengen. Mendengar hal itu, Yui pun terkejut karena prosentase bisa bertahan hidup dari penyakit itu adalah 0%. Lalu Jugo pun menjelaskan jika rumah sakit ibu kota ini memiliki teknologi yang bisa memberikan harapan hidup kepadanya. Karena itu mereka harus melindungi tempat ini bagaimanapun caranya. Akan tetapi ada hal yang dirinya tak mengerti, yaitu bagaimana monster-monster itu tak langsung menyerang saat ini. Yui pun menyetujui pendapat Jugo itu. Dan juga semoga mereka segera bisa menemukan jawabannya dari pasukan pengintai yang sedang menuju ke sana. Kemudian terlihat bahwa yang pergi mengintai adalah Yubin dan Akho. Mereka pun sudah dekat dengan tempat yang diintai. Lalu setelah melirik ke belakang, Yubin merasa jika jarak tempat itu dengan rumah sakit ternyata lebih dekat dari dugaannya. Jika tak berhati-hati mereka bisa terlibat pertarungan. Kemudian mereka berdua pun berhenti di sebuah atap gedung. Akho pun mengatakan jika dirinya mencium bau amis dan melihat beberapa monster ada di sana. Namun Yubin pun meminta agar Akho diam dan tak menimbulkan suara yang berisik. Terlihat bahwa monster yang ada di sana merupakan monster bintang 6 Lizard King. Akan tetapi keberuntungan tak berpihak kepada mereka. Monster itu menyadari keberadaan Yubin dan juga Akho. Lalu salah satu monster pun melompat menyerang Yubin dan bisa dihindari olehnya serta mendarat mulus di samping Akho. Melihat hal itu, Akho pun bertanya apakah Yubin baik-baik saja. Yubin pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa baginya. Akan tetapi tiba-tiba monster-monster itu sudah berada di belakangnya. Lalu Yubin pun meminta Akho untuk melawan sisi kanan dan dirinya akan melawan sisi kiri. Mendengar hal itu, Akho pun keberatan karena tugas mereka saat ini hanyalah untuk mengintai, bukan untuk bertarung. Tak memperdulikan hal itu, Yubin pun langsung maju menebas salah seekor monster itu. Kemudian beralasan jika mereka tak bisa kembali tanpa informasi apapun seperti ini. Jadi monster-monster ini harus segera dihabisi sebelum monster lainnya datang. Lalu mau tak mau, Akho pun menuruti perkataan Yubin dengan menyerang satu monster di depannya dan membawanya ke dalam instant dungeon miliknya. Tak lama setelah itu, monster yang tersisa di tempat itu sudah dikalahkan oleh Yubin. Dan dengan muka sombongnya, Akho keluar dari instant dungeon sembari berkata bahwa monster bintang 6 bukanlah apa-apa. Kemudian menambahkan jika dirinya akan membantu Yubin mengalahkan monster itu. Akan tetapi semua sudah terlambat karena Yubin sudah mengalahkan mereka semua. Akho pun tak percaya karena ternyata Yubin bisa mengalahkan monster itu lebih cepat darinya. Dan hal itu membuatnya kesal. Sedangkan Yubin dalam hatinya memutuskan untuk segera melanjutkan pengintaian mereka. Kemudian tak lama setelah itu mereka berdua pun sudah sampai di dekat tempat terjadinya ledakan sebelumnya. Namun Yubin terlihat terkejut karena di sana terlihat banyak sekali monster yang memiliki bintang tinggi. Dan di antaranya ada satu monster yang berwujud seperti manusia. Saat Yubin melihat ke arahnya, tiba-tiba monster itu merespon dengan melihat ke arah Yubin juga. Lalu monster itu pun membuka matanya dan tiba-tiba sudah berada di belakang Yubin yang membuatnya mati kutu tak bisa bereaksi sama sekali. Sedangkan Akho menanyakan monster apa itu kepada Yubin, namun semua terlambat. Dengan sekali pukul, Akho pun terlempar jauh ke belakang. Kemudian setelah itu monster itu menatap Yubin sembari berujar, "Dasar manusia-manusia lemah, nantikan momen kematianmu." Kemudian berpindah ke tempat Kibong yang sedang bersama dengan Sisu yang sedang berjalan di bawah langit yang warnanya sudah berubah menjadi sedikit aneh. Dengan cerianya Sisu pun mengatakan jika sepertinya sulit untuk menyebut bahwa planet ini merupakan bumi lagi. Sedangkan Kibong sambil menggaruk kepalanya mengungkapkan bahwa dirinya lebih tak senang lagi saat ini karena merasa tak asing dengan situasi saat ini. Mendengar hal itu, Sisu pun mengungkapkan bahwa situasi saat ini mirip dengan dungeon tutorial. Akan tetapi Kibong membuat Sisu bingung dengan mengatakan bahwa sepertinya dia sudah menunjukkan apa yang ingin ditunjukkan. Dan dengan muka serius menanyakan apa alasan dia menunjukkan semua itu kepada dirinya. Lalu di depan mereka berdua tiba-tiba pimpinan Hype muncul. Ternyata Kibong berbicara dengannya. Sedangkan Sisu merasa terkejut karena tak menyadari kedatangannya sama sekali. Kemudian benda yang menyatu dengan pimpinan yang berada di matanya pun berujar jika itu disebabkan karena dirinya tak mengizinkan Sisu untuk merasakannya. Lalu mengatakan jadi fragmen itu ternyata adalah Sisu yang sudah berani mencuri itemnya.
Merespon hal itu, Sisu pun bersembunyi di belakang Kipong karena takut sembari menginfokan kepada Kipong bahwa mata itu sungguh menakutkan. Jadi Kipong harus berhati-hati. Kipong pun tak menanggapinya dan langsung berjalan mendekat ke arah pimpinan Hype itu sembari berujar agar dia berhenti melakukan basa-basi itu karena sudah terlalu lama mereka mengulur-ngulur waktu. Pimpinan Hype yang mendengar perkataan Kipong pun membalas dengan berujar apakah perkataan Kipong itu berasal dari rasa percaya diri ataukah hanya kesombongannya saja, dan mengatakan agar Kipong melakukan apa yang dia mau, karena kalau tak bertindak cepat, Kipong akan kehilangan hal-hal yang berharga baginya. Samaan dengan hal itu, pimpinan Hype pun memanggil 4 monster yang langsung mengelilingi Kipong. Melihat hal itu, Sisu pun mulai menganalisa dan menginfokan kepada Kipong bahwa monster-monster itu tak ada di dalam daftar serta memiliki level sekitar 10 bintang. Kemudian pimpinan Hype pun berujar jika salah satu dari 4 monster bintang 10 itu keluar dari sini, umat manusia pasti akan punah. Jadi bersusah payahlah untuk menghalangi mereka, Kipong. Karena dirinya sudah dibuat penasaran olehnya, maka saat ini Kipong harus merasakan keputusasaan yang tiada akhir itu. Sedangkan di sisi lain, Kipong yang mendengar ocehannya itu langsung teringat dengan kondisi ibunya saat ini. Kemudian sembari melepaskan skillnya yang membuat pimpinan Hype pun gemetaran menegaskan jika monster itu bintang 10, maka dia pikir berapakah bintang yang dimilikinya. Kemudian setelah itu berpindah ke rumah sakit tempat ibu Kipong dirawat. Di sana terlihat Yui yang sedang nyantai di atas sebuah gedung bersama Jugu dikejutkan dengan kemunculan Yubin yang sedang memapah Akho. Melihat hal itu, Yui pun melompat mendatangi mereka sembari mengaktifkan sihir terbang agar bisa mendarat dengan sempurna di atas tanah. Setelah sampai di depan mereka berdua, Yui pun menanyakan apa yang telah membuat mereka menjadi seperti ini. Dan Jugu pun menyusul melompat dan mendarat di samping Yui. Lalu Yubin pun menanyakan di mana Kang Hui saat ini. Jugu pun menanggapi bahwa dia saat ini sedang berolahraga sebentar dan akan sampai ke sini tak lama lagi, serta menanyakan apa yang telah terjadi kepada Akho. Menanggapi hal itu, Yubin pun menjelaskan bahwa mereka bertemu dengan monster bintang 8 yang memiliki tipe yang belum pernah dilihatnya sama sekali. Jadi mereka harus segera menghubungi Perdana Menteri dan meminta pertolongan pada pemerintah. Akan tetapi Jugu beralasan jika dirinya sudah mencoba meminta pertolongan. Namun Perdana Menteri meminta agar mereka bertahan dalam waktu 1 minggu. Karena saat ini Perdana Menteri sedang membereskan garis depan Seoul. Sedangkan Kang Hui terlihat di sebuah tempat sedang melakukan meditasi. Dan tak lama setelah itu berubah menjadi sosok dewasa dengan beberapa ekor muncul di tubuhnya karena merasakan monster-monster itu akan segera datang. Kemudian terlihat bahwa di markas para monster mereka sedang mengeluarkan suara dan monster berwujud manusia yang menjadi pemimpin mereka pun berdiri sembari berujar bahwa mereka telah menerima perintah dari tuannya untuk memusnahkan semua umat manusia. Sedangkan di tempat Kipong berada terlihat bahwa dia sedang bertarung melawan 4 monster bintang 10 yang membuat Sisu khawatir. Lalu Sisu pun berteriak mengatakan ingin membantu Kipong. Akan tetapi dari belakangnya Sisu pun dihampiri oleh pimpinan Hype yang ada urusan dengannya. Sisu pun menolak karena dirinya sedang sibuk ingin membantu Kipong. Namun itu sia-sia karena dari mata pimpinan Hype keluar bayangan hitam yang tiba-tiba melahapnya. Kipong pun terkejut melihat hal itu di sela-sela pertarungannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.